Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Twin-headed ogre pun maju diikuti dengan monster lainnya. Dan Xing Chen sendiri segera merespon hal ini. Lu Fan pun segera meminta Xing Chen untuk mundur. Namun Xing Chen tidak menghiraukannya. Melihat situasinya, Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk melindungi Xing Chen yang tengah maju sendirian. Dalam pikiran Lu Fan, Xing Chen masih dengan sikapnya yang suka memberontak yang tidak ingin patuh. Dengan level serendah itu, Xing Chen pasti akan terluka. Di sisi lain, Xing Chen pun kini dengan aura naganya maju menerjang Twin-headed ogre. Lu Fan juga kini tengah mengikuti Xing Chen dari belakang untuk memberikan perlindungan. Dalam pikiran Lu Fan, kepribadian Xing Chen sangat mandiri. Sangat sulit untuk membuatnya menuruti perintah. Namun di saat itu Lu Fan mengingat sesuatu, bahwa dirinya belum pernah melihat seluruh kekuatan penuh Xing Chen. Dan mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk membiarkan Xing Chen mengikuti naluri pertarungannya. Lalu Xing Chen sendiri saat ini mengaktifkan Star Radiant Scale, di mana cahaya bintang akan menyerap semua damage yang masuk selama 6 detik. Dan di akhir skill, semua musuh dalam jangkauan jarak dekat akan menerima damage yang diserap. Dengan cepat, Xing Chen menerobos barisan Demon Scout dan langsung mengarah kepada Twin-headed ogre. Twin-headed ogre pun segera merespon hal ini dan memukulnya dengan senjatanya hingga mengenai tepat kepada Xing Chen. Sedangkan Lu Fan sendiri yang memperhatikan dari atas pun menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Xing Chen dan meminta Xiao Ye untuk berhenti karena sepertinya mereka tidak perlu mengkhawatirkan tentang Xing Chen. Di saat yang sama, sebuah notifikasi menyebut bahwa Star Radiant Scale sedang menyerap damage. Lu Fan juga menyebut bahkan jika Xing Chen membutuhkan instruksi, Xing Chen juga bisa menggunakan skillnya dengan baik dalam pertempuran. Dan tak berselang lama damage yang diserap pun dilepaskan sehingga membuat semua monster dalam jangkauan menerima damage yang diserap, hingga membuat Demon Scout yang ada di dalam jangkauan terlempar. Lalu saat ini Xing Chen kembali menggunakan skill lain yaitu Star Shatter, menghasilkan bintang, menghancurkannya hingga menimbulkan ledakan besar, dengan kekuatan bergantung pada kekuatannya saat ini. Lu Fan yang memperhatikan hal ini segera meminta Xiao Ye untuk terbang menjauh. Tak berselang lama, ledakan pun terjadi hingga ledakan ini membunuh semua monster sekaligus. Dan setelahnya, Xing Chen pun terbang kembali kepada Lu Fan. Lu Fan pun memuji kinerja Xing Chen yang bagus. Tanpa kerusakan Servant Shadow Arrow, 5 kali damage Shattered Star ini sebanding dengan Great Disaster milik Xiao Ye. Xing Chen pun menunjukkan gestur bahwa dirinya lah yang terkuat. Lu Fan pun menilai bocah kecil ini sangat sombong sekali. Dengan pujian malah membuatnya semakin sombong. Dan bersamaan dengan itu, Lu Fan telah mengalami kenaikan level menjadi level 34. Namun di saat itu Xiao Ye nyatanya mengaum melihat sikap dari Xing Chen. Lu Fan pun segera memuji Xiao Ye yang sangat kuat dan meminta Xiao Ye untuk memamerkan kekuatannya di boss berikutnya. Dan nyatanya Xing Chen sendiri malah menunjukkan gestur meledek kepada Xiao Ye.
Dalam pikiran Lu Fan, dirinya tidak seharusnya membandingkannya, dan sekarang Xiao Ye menjadi cemas. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan besar di Dark Tower, dan ini menarik perhatian dari Xing Chen dan Xiao Ye. Dan ternyata dari dalam Dark Tower muncul sebuah monster yang bernama Black Mountain Hornet Beast level 80 dengan poin 429. Lu Fan pun tersenyum melihat monster ini, dan meminta Xiao Ye dan Xing Chen untuk bersiap, karena mereka akan mengalahkan monster ini dengan satu gerakan. Di saat itu monster katak pun melihat ke arah Lu Fan yang mendekat dan dengan cepat melepaskan lidahnya. Dengan cepat Lu Fan meminta Xiao Ye mengcasting Lava Explosion, dan Lu Fan pun mulai melapisi senjatanya dengan Dragon Key. Sedangkan Xing Chen sendiri menggunakan Star Surge, di mana akan meningkatkan energi yang terus melonjak. Stamina meningkat seiring dengan meningkatnya durasi pertempuran. Dan dengan cepat Lu Fan mengaktifkan skill Cut the Sky dengan mengkoordinasikan serangan Lu Fan dengan Xiao Ye, sehingga memicu serangan terus-menerus dengan hewan peliharaan naganya, dan berhasil memotong-motong lidah monster katak. Monster katak yang merasa serangannya tidak berhasil segera menyiapkan serangan tanduknya, dan seketika menembakkannya. Lu Fan pun meminta Xing Chen untuk menahan serangan monster katak dan tunjukkan kekuatan Xing Chen pada monster katak itu. Xing Chen pun mengerti dan segera menahan serangan itu. Dan Lu Fan meminta Xiao Ye untuk melepaskan Lava Explosion yang disiapkan dan melepaskannya menjadi Lava Eruption, di mana Xiao Ye meledakkan api yang menyala-nyala di dalam area pemicu, membentuk kolam lava di mana target di dalamnya akan semakin tenggelam ke dalam magma. Namun di saat itu monster katak melompat cukup tinggi untuk menghindari tubuhnya tenggelam di kolam lava. Akan tetapi Lu Fan tidak akan membiarkan hal ini dan menusuk tubuh monster katak hingga membuatnya kembali terjatuh ke kolam lava. Dan di saat itu Lu Fan pun meminta Xing Chen untuk mengembalikan tanduk monster katak. Dengan cepat Xing Chen mengembalikan tanduk itu dengan keras kepada monster katak, hingga serangan kombinasi ini membunuh monster katak dalam sekejap. Lu Fan pun menyebut kerjasama tim mereka tidak buruk. The Dark Tower benar-benar tempat yang bagus. Mereka naik level dengan cepat. Dan dengan kalahnya monster katak, Xing Chen kini naik ke level 13. Dan Lu Fan pun mendapatkan tambahan poin sebesar 28.193, yang membuat Lu Fan mendekatkan posisinya di posisi pertama di ujian nasional. Di sisi lain, orang-orang yang melihat papan peringkat pun sangat kaget. Poin pasukan Warcraft dipanen sekaligus dan membuat Lu Fan memiliki poin sebanyak 50.000. Mereka pun memuji koordinasi Lu Fan yang luar biasa. Sekarang mereka mengerti mengapa Lu Fan di level 30 lebih berani menantang level 60. Dengan ini Lu Fan benar-benar mengalahkan poin milik Jin Chenghan dengan selisih 2 kali lipatnya. Jin Jayaan yang melihat hal ini pun tidak berkomentar dan segera keluar ruangan. Sedangkan Zhao Shenming menyebut bahwa Lu Fan menjadi sangat kuat setelah pergi ke ujung utara. Han Fan Bei pun tersenyum melihat hal ini, dan ini sangat mengesankan menurutnya. Lalu saat ini Jin Jayaan sangat kesal di luar ruangan. Jin Jayaan pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Lu Fan. Seluruh pasukan Warcraft yang belum melemah sama sekali telah musnah. Lu Fan bahkan melampaui poin Jin Chenghan. Jin Jayaan meminta para petugas untuk segera pergi ke belakang panggung dan mengkonfirmasi data The Dark Tower. Perwakilan negara naga ini pasti telah memanfaatkan beberapa celah. Jin Jayaan pun meminta para petugas untuk melaporkan kelalaian apapun kepadanya. Dalam pikiran Jin Jayaan, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Demon 9 Alam kecuali pahlawan nasional tertinggi negara Taiki mereka. Mustahil bagi yang lain. Jin Jayaan pun meminta Lu Fan untuk menunggu. Begitu dirinya menangkap Lu Fan, kualifikasi Lu Fan akan segera dicabut. Lalu 30 menit kemudian di pintu masuk ruangan pengawas arena, para petugas melapor bahwa mereka telah menyelesaikan pemeriksaan. Sistem uji coba nasional beroperasi secara normal. Tidak ada kelemahan di bagian puncak Dark Tower. Jin Jayaan pun tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Para petugas pun meminta maaf dan akan memeriksanya kembali. Jin Jayaan pun menyebut mereka bodoh dan meminta mereka memeriksanya lagi sampai menemukan kesalahan.
Dalam pikiran Jin Jaian, mekanisme yang mereka rancang untuk mengintimidasi perwakilan lain kini telah menjadi alat Lu Fan untuk mencetak poin. Dirinya tak bisa membiarkan Lu Fan terus-menerus meningkatkan poinnya. Jika perlu dengan paksa menyesuaikan statistik Demon dari 9 alam untuk membuat Lu Fan menyerah. Sedangkan untuk peringkatnya, dirinya hanya bisa menaruh harapan kepada Jin Cheng Han. Dia dan Musashi sama-sama berada di atas level 30 di kelas tahap kedua mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit. Kemudian saat ini Jin Jaian kembali ke dalam. Han Fanbei pun melempar senyum kepada Jin Jaian. Jin Jaian pun merasa ada yang aneh dan segera memperhatikan layar. Dan ini mengejutkannya, di mana Lu Fan kembali menghancurkan pasukan Warcraft yang lain, dan kini terus mengalahkan pasukan yang keluar dari The Dark Tower. Dan kini Lu Fan kembali menghadapi gelombang berikutnya. Lu Fan yang memperhatikan bos yang keluar saat ini berada di level 85. Lu Fan pun tidak punya pilihan lain selain memanggil Xiao Fei. Menurut Lu Fan, dengan membagi sebagian pengalamannya, tapi dirinya sudah sampai sejauh ini. Jadi mereka harus memastikan kesuksesannya. Di saat yang sama, gelombang monster pun mulai datang. Lu Fan pun segera meminta Xiao Fei untuk berganti ke bentuk Eternal One. Pada bentuk ini, skill Emerald Dragon Bloodline pun aktif, di mana semua efek skill bersifat ganda untuk naga dan mereka yang memiliki garis keturunan yang terhubung. Selain itu, Xiao Fei juga menggunakan skill Life Pulse dengan melemparkan cahaya Emerald dan Emerald Blessing pada semua sekutu dalam jangkauan, meningkatkan efeknya sebanyak 5 tumpukan sebanyak 2-4 kali. Lalu dengan Emerald Blessing dengan menerapkan 32 tumpukan energi ke target mengurangi kerusakan serangan berikutnya. Lalu Emerald Light menerapkan 3-2 lapisan perlindungan pada target, menghilangkan semua debuff dan meningkatkan semua atribut sebesar 30-60%. Tiap lapisan dapat memblokir 1-2 pukulan. Dengan efek buff ini, Xiao Ye, Xing Chen, dan Lu Fan pun siap menggila. Dan atribut Xiao Ye sendiri telah meningkat dengan drastis. Dengan cepat, Xiao Ye melepaskan Lava Flame. Di saat yang sama, Lu Fan dan Xing Chen pun maju menerobos barisan musuh dengan perlindungan Eternal Guardian dari Xiao Fei. Lalu Lu Fan pun segera meminta Xing Chen untuk menggunakan Starlight Scale Armor dan menabrakkan diri dengan aura cahaya bintang yang mampu menyerap kerusakan. Dan musuh terdekat menerima serangan dari hasil serapan. Lalu di saat itu Lu Fan pun baru mengingat bahwa dirinya melupakan sesuatu yang sangat penting. Ini skill Dragon Language Magic Book dengan Dragon Resonance dapat digunakan saat level 35. Lu Fan sudah menunggu momen ini. Dengan cepat Lu Fan mempelajari skill ini dan memperoleh skill Dragon Resonance, di mana penunggang naga dan hewan peliharaan naganya mengeluarkan sihir bahasa naga yang sama. Keduanya memperoleh presentasi peningkatan kekuatan sihir. Lalu Lu Fan juga menyebut bahwa dirinya telah menerima Lava Explosion dari senior. Dan sekarang Lu Fan akhirnya bisa melakukan sinkronisasi dengan Xiao Ye dan memicu Dragon Resonance. Segera Lu Fan melompat dan bertanya apakah Xiao Ye sudah siap. Lu Fan pun segera merapal Dragon Language Magic, dan Xiao Ye sendiri mengcasting skill Lava Explosion. Dan di saat keduanya telah selesai merapal, segera Lu Fan menyamakan timing waktunya melepaskan Lava Explosion, dan Xiao Ye pun menyemburkan api ke area target. Lu Fan pun menilai mereka berhasil memicu Dragon Resonance. 2 Lava Explosion berlipat ganda, menjadikannya 4 kali lebih kuat dibandingkan saat Xiao Ye menggunakannya sendirian. Lu Fan merasa perasaan ini luar biasa, seperti denyut nadinya tersinkronisasi dengan denyut nadi Xiao Ye. Namun nyatanya serangan ini belum mampu menjatuhkan bos monster, walaupun sebagian tubuhnya telah meleleh. Melihat hal ini, Lu Fan segera meminta Xiao Ye untuk berubah ke bentuk World Destroyer untuk menyelesaikan ini. Dengan cepat, Xiao Ye menggunakan Jaw Strike, namun serangan ini masih bisa ditahan oleh bos monster. Lu Fan pun menyebut bahwa bos ini ternyata masih mempunyai sisa tenaga. Dengan ini, biarkan dirinya yang akan mengakhirinya. Namun belum Lu Fan bergerak, Xing Chen lebih dulu masuk ke pertempuran dan menggunakan Starlight Scale Armor dan menghancurkannya berkeping-keping.
Lu Fan pun bertanya kapan Xing Chen belajar mencuri pembunuhan ini. Dengan hasil ini, semua pasukan musuh pun telah dimusnahkan. Bersamaan dengan itu, Xiao Fei naik menjadi level 23, Xiao Yan naik menjadi level 31, dan Xing Chen naik ke level 15. Dan Xing Chen pun akhirnya mendapatkan skill baru yaitu From Transformation. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.